Selamat datang di GBI Bukit Sian. Sebelum beribadah, mari simak beberapa informasi berikut ini. Datanglah bersama keluarga dan orang terkasih. Rasakan lawatan kasih dan kuasa Tuhan dalam ibadah dan pertemuan-pertemuan di GBI Bukit Sian. Ibadah Raya Minggu pada setiap hari Minggu. Pukul 7 pagi di Main Hall GBI Bukit Sian. Ibadah Kids, ibadah anak. Pada setiap hari Minggu, pukul 7.30 pagi. Di Upper Room GBI Bukit Sian. Bersamaan dengan ibadah Raya Minggu. Ibadah Youth, ibadah pemuda. Pada minggu kedua dan keempat setiap bulan. Pukul 10 pagi di Main Hall GBI Bukit Sian. Doa malam, pada setiap hari Rabu, pukul 7 malam di Main Hall GBI Bukit Sian. Dan juga melalui Zoom dengan meeting ID yang tertera. Dana sosial Bukit Sian Family. Dengan Rp50.000 per keluarga setiap bulan. Kita dapat membantu keluarga Bukit Sian lainnya. Dan juga berpartisipasi dalam kegiatan sosial Bukit Sian Family. Pelayanan pastoral lainnya, seperti pelayanan keluarga, ibadah keluarga, doa khusus, konseling, pendampingan, dan bimbingan rohani. Dapat menghubungi tim Gembalo atau Majelis GBI Bukit Sian. Informasi lainnya akan disampaikan setelah ibadah selesai nanti. Selamat mengikuti ibadah sesaat lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Senang pagi ini kita bersama-sama berbakti. Hari ini saudaraku kita belajar berdoa dari seorang ibu yang bernama Hana. Siapa saudaraku? Hana ini ada dua dalam Alkitab. Hana dalam Perjanjian Lama, ibu dari Samuel. Lalu Hana dalam Perjanjian Baru, yang menunggu Tuhan Yesus lahir di Bait Allah. Nah, Hana yang di Perjanjian Lama ini istri Elkana, Hana yang di Perjanjian Baru istri Peniel. Jadi berbeda. Jadi ada dua nama Hana yang sama-sama banyak dikenal dan tertulis satu Perjanjian Lama, satu Perjanjian Baru. Yang akan kita pelajari adalah Hana dalam Perjanjian Lama. Mari kita baca 1 Samuel 1 ayat 11. Kita sama-sama berdiri. 1 Samuel 1 ayat 11. Baik, kita membaca ayat ini bersama-sama. Mulai alamatnya. Mulai. 1 Samuel 1 ayat 11. Kemudian bernasarlah ia katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepadaku, dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberi dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya. Dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Hana, the powerful mother. Ya, saya ambil judul ini saudaraku dari sebuah buku tentang wanita-wanita dalam Alkitab, ya, All of Women in the Bible. Jadi di buku itu tokoh-tokoh perempuan ditulis keistimewaannya dan apa yang dia kerjakan dan bagaimana hubungannya dia dengan Tuhan. Dalam buku itu saudaraku, Hana disebutkan sebagai seorang ibu yang penuh doa. Katakan sama-sama, seorang ibu yang penuh doa. Ya.
Saudara, memang kalau dibilang ibu yang berdoa sampai lagu ke zaman kini gitu ya. Ini kan zaman ribuan tahun lalu ya. Lalu yang abad 19 kita juga punya lagu Di Doa Ibuku. Saudara, ada banyak kisah tentang bagaimana ibu yang berdoa. Ya, tidak banyak tentang bapak yang berdoa, karena memang bapak lebih ke penyedia, pemimpin, nah gitu ya, di keluarga. Lalu ibu dia urus semua dan dia berdoa. Saudaraku, perjalanan hidup Hana merupakan sebuah kisah yang penuh perjuangan. Sampai di sini saudaraku, sebuah kisah yang penuh perjuangan. Sama seperti hidup ibu-ibu di sini. Nah, ini hidup Hana yang penuh perjuangan dan kesedihan. Suaminya Hana, namanya Elkana, menikah lagi karena Hana tidak mempunyai anak. Hana mandul. Dan istri Elkana yang kedua menindas dan menyakiti Hana. Jadi saudaraku, inilah yang saya katakan perjuangan dan juga kesedihan. Saudaraku, dalam budaya Israel ini tolong digaris bawah ini ya, dalam budaya Israel, budaya kuno, tidak mempunyai anak adalah satu kegagalan dalam berkeluarga. Garis bawahi ini budaya kuno. Ya, budaya Israel, budaya kuno dan budaya bangsa-bangsa di zaman dulu. Seorang perempuan yang mandul adalah aib. Hal ini dialami Hana yang belum juga melahirkan anak untuk Elkana. Apakah seperti ini bisa diterapkan sekarang? Saudaraku, ini berbeda. Waktu itu saudaraku, penduduk di bumi masih sedikit. Sehingga mungkin kalau diterapkan ayatnya berkembang biaklah penuhilah bumi, waktu itu masih jauh dari penuh, saudaraku. Jadi untuk memperbanyak bangsanya, orang harus mempunyai anak dan harus mempunyainya dalam jumlah banyak. Gitu. Untuk apa, saudaraku? Yang perlu diingat adalah bahwa anak itu dalam keluarga, kemudian dia menjadi provider, menjadi penyedia. Penyedia itu bapak yang untuk makan minum lah, gitu ya. Untuk kebutuhan keluarga siapa, saudaraku? Seharusnya bapak. Lalu kemudian anak-anak ternyata pada waktu itu sangat berguna, yaitu untuk penyedia juga, dipekerjakan di ladang. Mereka nggak sekolah, saudaraku, nggak seperti sekarang. Kalau toh ada belajar menulis dan membaca itu malam hari. Jadi bukan siang hari seperti sekarang sekolah gitu ya. Jadi anak-anak besar dikit dia ke ladang. Saudara ingat Yusuf masih kecil, Daud masih kecil sudah harus pergi menggembalakan domba. Ya. Jadi anak-anak ikut menjadi penyedia bagi keluarga. Dan ini berguna juga untuk kemudian memperbanyak anggota keluarga, anggota suku dan bertambahnya penduduk. Yang kedua, saudaraku, anak-anak diperlukan untuk jadi tentara. Ya, untuk jadi tentara. Jadi saudaraku, raja atau negara perlu tentara, penduduknya sedikit, saudaraku. Penduduknya sedikit. Jadi rakyat harus punya anak supaya negara punya tentara. Gitu. Jadi dulu seperti itu, saudaraku ya. Rakyat harus punya anak, penduduk harus banyak anak, karena negara memerlukan tentara. Nah, saudaraku, berbeda dengan zaman sekarang. Saya katakan berbeda. Ya. Berbeda, bahkan beberapa negara waktu itu membatasi jumlah penduduk termasuk Indonesia.
Di Indonesia dibatasi nggak jumlah penduduk? Dengan cara keluarga berencana. Ya. Kalau nggak dibatasi seperti saya 10 bersaudara. Gitu. Ya. Jadi kenapa orang dulu punya anak banyak dan kayaknya nggak ada kesulitan? Pertama, mereka tidak memikirkan biaya pendidikan anak-anak kan. Di zaman saya, saudaraku, anak lulus SMA itu udah hebat banget di zaman saya, gitu. Lalu kalau yang lebih kampung lagi ya, mereka ke ladang, gitu ya. Mereka ke ladang sudah bantu orang tua ikut jadi provider, gitu. Jadi sekarang dulu bilangnya apa, saudaraku, banyak anak. Kenapa? Karena diperbantukan cari uang dengan cara ke ladang. Sekarang anak udah disekolahin sampai S1 pun, kira-kira masih ingat bantu orang tua enggak ya? Soal keluarga yang dulu harus banyak anak, menjadi penopang keluarga, menjadi tentara dibutuhkan anak-anak, kan sekarang berbeda, saudaraku. Sekarang berbeda. Sekarang, saudaraku, orang menikah, punya anak atau tidak punya anak adalah pilihan. Betul? Pertama pilihan. Loh, ada orang menikah pakai tanda tangan meterai, mereka tidak mau punya anak loh. Ada. Melanggar firman Tuhan enggak? Coba saya tanya pada saudara. Enggak mau punya anak, melanggar firman Tuhan enggak? Ya? Ya tidaklah. Enggak, saudaraku. Lebih baik tidak punya anak daripada punya anak enggak bisa urus. Jadi punya anak atau tidak punya anak tetap dalam koridor anugerah. Nah, saudaraku, mari kita belajar dari Hana. Bagaimana ia bisa menghadapi pergumulan dengan doanya. Hana kepengen punya anak, ya, Hana kepengen punya anak. Lalu dia berdoa. Doa Hana adalah doa yang singkat. Hanya ada satu permintaan. Ya, cuman satu permintaan. Apa permintaannya, saudaraku? Supaya diberi seorang anak laki-laki. Dan dia berjanji akan mempersembahkan anak tersebut kepada Tuhan. Dia minta kalau dikasih, saya persembahkan lagi kepada Tuhan. Gitu. Nah, saudaraku, ini janjinya. Poin doanya adalah minta supaya mempunyai anak. Apa yang mendorong Hana sampai seperti itu, saudaraku? Yang pertama karena pergumulan hidup. Ya. Pergumulan hidup. Seperti tadi yang saya katakan bahwa bagi orang Yahudi tidak mempunyai anak adalah satu masalah, dan bagi Hana, ya, masalahnya tidak berhenti sampai di situ. Masalahnya yang berikut adalah dia diejek, dia direndahkan, dia dihina oleh Penina, istri kedua dari Elkana. Oke, 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 6. Ya. Saya akan bacakan ayat 3 saja mulai. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Jadi ini, saudaraku, yang membuat Hana itu
bersedih ya. Beban itu terlalu berat buat Hana sampai dikatakan dia menangis dan tidak mau makan. Ya, menangis karena sedih, nggak kepengen makan, nggak mau makan. Tetapi yang harus digarisbawahi, harus kita lihat adalah Hana seorang yang taat beragama. Tiap tahun jadi ke Bait Allah, ke rumah Tuhan itu tiap tahun sebagai ibadah besar. Ya, ibadah besar di Silo nama tempatnya, yang terdekat dari rumah mereka. Jadi setahun sekali mereka datang ke sana bawa persembahan, dan kasihan Hana, walaupun dia seorang istri, dapat bagiannya kecil sama seperti anak-anaknya Penina, saudaraku. Walaupun disebut Elkana lebih sayang kepada Hana, tapi karena dia nggak punya anak, dia dapat bagiannya sama dengan bagian anak-anaknya Penina, saudaraku. Nah, ini menyedihkan juga buat Hana. Jadi saudaraku, pergumulan hidup yang dihadapi Hana tidak mudah. Dari tahun ke tahun dikatakan dia pergi ke rumah Tuhan untuk berdoa. Saudaraku, di rumah Tuhan itulah Hana berdoa menyampaikan semua beban hidupnya. Saudaraku, sama seperti orang lain yang menghadapi masalah dalam hidupnya, kita orang beriman juga mempunyai masalah, menghadapi masalah, baik itu ekonomi termasuk juga mungkin pergumulan punya anak. Tetapi saudaraku, dalam perjalanannya, masalah-masalah yang orang Kristen hadapi, itulah yang mendorong untuk berdoa. Coba, kalau saudara punya pergumulan hidup, makin rajin atau makin malas berdoa? Jujur, saya tanya jujur. Jadi saudaraku, berdoa karena dorongan ada masalah, itu pelarian yang benar. Ya, itu pelarian yang benar. Ya. Berdoa tidak selalu meminta penyelesaian untuk pergumulan hidup, tidak selalu. Tetapi yang kita pelajari dari Hana adalah bagaimana ia berdoa sehingga bisa sanggup menghadapi semuanya. Kita baca tadi saudaraku, dari tahun ke tahun. Jadi bertahun-tahun Hana punya pergumulan itu, dihina, diejek oleh Penina. Dia bisa kuat. Karena setiap kali kita baca, dari tahun ke tahun dia pergi ke Bait Allah berdoa. Dan itu juga dilakukan tentunya dalam hidupnya. Matius 11 ayat 28. Ya, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudaraku, undangan Tuhan Yesus bagi semua orang yang berbeban berat. Marilah kepadaku. Coba bisa ditambah sedikit. Ya. Beban berat karena Taurat. Ini yang ditanggung oleh orang Israel. Beban berat yang ditanggung karena adat istiadat orang Yahudi. Itu membebani orang Israel. Karena itu Tuhan bilang, yuk kepadaku. Dan bagi kita semua hari-hari ini saudaraku, bagi umat manusia, bagi kehidupan semua orang yang berbeban berat, Yesus undang juga, marilah kepadaku. Dan Yesus mau memberi kelegaan. Dengar undangan ini dan datanglah kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara mau datang pada Tuhan, menyerahkan semua bebanmu, Tuhan menunggu. Tuhan menantimu. Haleluya. Yang kedua saudaraku tentang Hana, ibu yang berdoa. Saudara, setiap orang punya cara dan gaya berdoa masing-masing. Ya, punya jadwal, punya waktu untuk berdoa. Tetapi Hana mempunyai ciri khas atau cara yang khas dalam berdoa. Dan saya ingin katakan pada saudara, cara Hana berdoa ini adalah cara seorang ibu yang berbeban berat. Ya. Cara seorang ibu yang berbeban berat. Ya, kita lihat 1 Samuel 1 ayat 7 saudaraku.
Demikian terjadilah dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, untuk apa? Untuk berdoa. Mau pergi berdoa loh saudaraku, disakiti, dicemooh, diejek. Dan karena beban itu dia makin rajin untuk berdoa. Berdoa dalam waktu yang panjang dari tahun ke tahun. Bukan sesekali, bukan sewaktu ingat, bukan kalau ada waktu. Tetapi doa yang terus menerus, doa yang konsisten, doa yang persisten. Inilah yang disebut dengan doa dengan tekun. Ya. Doa dengan tekun. Dan ini bukan hanya untuk ibu-ibu, tetapi untuk kita semua. Amin. Doa dengan tekun. Kemudian saudaraku, kita membaca berdoa sambil menangis. Ya. Berdoa sambil menangis, ini yang dilakukan Hana. Sambil menangis dia berdoa. Menangis adalah luapan emosi kesedihan yang mendalam. Luapan emosi karena beban hidup yang berat bisa saja kita sampaikan kepada suami atau kepada istri. Halo suami istri, saudara cerita sama siapa lagi? Pasti kalau suami cerita ke istri, istri cerita ke suami. Begitu cerita ke orang lain, beda lagi ceritanya itu. Iya kan? Gitu. Jelas ke suami atau ke istri. Kalau yang belum berkeluarga, ceritanya ke siapa? Ke teman, ke pacar, cerita. Ya, begitu ada masalah, telepon pacar, kan gitu ya. Iya Pak ya. Ini yang pacaran diem-diem, dia jaga-jaga nih. Gitu ya. Ya memang begitu caranya. Mau cerita ke siapa? Dan berharap suami, istri, atau rekan, atau pacar bisa membantu. Tapi yang kita dapati tidak sedikit mereka juga solusinya ternyata justru memberi atau membuat masalah baru. Atau dicuekin saja dan lain sebagainya. Saudaraku, Hana memilih. Ya, jadi ini pilihan saudaraku ya. Hana memilih meluapkan emosi kesedihannya itu kepada Tuhan. Ya, meluapkan kesedihannya itu kepada Allah. Jadi saudara bisa memilih kepada siapa saudara mau meluapkan emosi, pergumulan hidup dan kesedihan. Ya, kita bisa pilih saudaraku. Hana memilih meluapkan emosi itu kepada Tuhan. Waktu dia datang pada Tuhan, dia berdoa sambil menangis. Ya, 1 Samuel 1 ayat 10 dituliskan di sana, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Dengan hati pedih, saya pikir tidak banyak kita yang datang pada Tuhan seperti ini saudaraku, dengan hati pedih. Ya, ia berdoa. Dengan hati pedih kita berdoa sambil menangis. Jarang ya, jarang. Tapi ada. Ya. Lalu yang ketiga saudaraku, ibu yang berdoa, ciri khas dari Hana adalah berdoa mencurahkan isi hati. Saudaraku, ayat 15 mengatakan, tetapi Hana menjawab, bukan Tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku kepada mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Ya, jadi ini saudaraku, Hana mencurahkan isi hati. Jadi doa itu bukan hanya tempat untuk meminta, saudaraku. Bukan hanya tempat untuk memohon, tetapi berdoa juga tempat untuk bercerita. Ini yang sering kita kurang pahami, saudaraku. Jadi ketika kita berdoa, kita bisa bercerita kepada Tuhan. Seperti saudara cerita kepada teman,
cerita kepada suami, cerita kepada istri, cerita kepada pacar. Saudara bisa ceritakan itu kepada Tuhan dengan, saya katakan, dengan cara yang sama. Seringkali kita mau menghadap Tuhan itu, wah sepertinya gimana gitu ya. Kalimatnya harus diatur. Kalau saudara ngomong sama istri atau sama suami, ngerancang kalimat sampai kayak khotbah gini gak sih? Saudara mau cerita ke teman, saudara rancang seperti ini enggak? Ke pacar begini enggak? Kan enggak. Ya. Orang bilang apa? Spontanitas ya. Spontanitas. Seperti itulah kita dengan Tuhan. Ya. Cerita dengan Tuhan. Ceritakan semua. Curahkan isi hati dan beban hidup kepada Tuhan. Ya. Ceritakan semua pada Yesus pagi hari ini. Sama seperti Hana menceritakan semua beban hidupnya kepada Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, hambatan dalam berdoa. Ya, ini dihadapi Hana, saudaraku. Selalu aja ada hambatan ketika seorang mau melakukan yang baik. Ya, keinginan yang baik itu selalu dihadang oleh berbagai hal, betul? Tetapi saudaraku, Hana mengalami hambatan-hambatan yang tidak ringan, saudaraku. Mau berdoa disakiti hatinya. Tadi sudah dijelaskan perjalanan Hana, ya. Seperti apa Hana disakiti? Perkataan apa yang diucapkan oleh Penina tidak disebutkan di ayat-ayat ini. Kira-kira kalau istri pertama sama istri kedua berantem, kata-katanya gimana sih? Apalagi disebutkan menyakiti karena Hana tidak punya anak. Kira-kira coba ibu-ibu yang diucapkan Penina apa itu kira-kira? Sampai Alkitab bilang disakiti. Hana disakiti oleh Penina setiap kali mau ke rumah Tuhan untuk berdoa. Tapi tidak dijelaskan dimaki-maki seperti apa misalnya gitu ya. Diejek, dihina seperti apa tidak dijelaskan. Tapi yang jelas itu membuat Hana jadi sakit hati. Dan sangat mungkin ucapan yang diterima itu ejekan karena dia nggak punya anak. Ejekan karena dia mandul. Saudaraku, karena orang nggak punya anak, seringkali memang saya jumpai berapa orang itu sampai nggak mau ketemu kalau kumpulan keluarga. Saudara pernah tahu orang yang seperti ini? Iya. Enggak, nanti ditanya. Jadi saudaraku, ada beberapa hal yang pantang sebenarnya yang harus kita pelajari di zaman sekarang ini. Kalau ketemu orang yang sudah menikah, nggak usahlah tanya, berapa anakmu? Kok belum punya anak ya? Itu orang sakit hati, saudara. Sama dengan, kapan kau menikah? Itu pertanyaan yang sangat melukai. Iya. Itu baru ditanya, apalagi ini diejek, ini dihina, ini direndahkan, saudaraku. Jadi saudaraku, satu ucapan yang merendahkan, yang membuat Hana sakit hati. Kenyataannya memang benar, dia tidak punya anak. Kenyataannya memang benar, misalnya dia belum menikah. Tapi yang gak usah ditanya-tanya lah ya, itu kesopanan zaman sekarang. Ini saran saja. Gitu ya. Lalu yang kedua, saudaraku, hambatannya disangka mabuk. Disangka mabuk. Tadi kita membaca di ayat 15, saudaraku. Dan di ayat 13 di sini dikatakan, dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibir saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Orang berdoa dikira mabuk. Lalu dijawab oleh Hana, saya tidak mabuk. Minuman beralkohol saya enggak sentuh. Saya sedang mencurahkan isi hati
kepada Tuhan. Saudaraku, begini, selesai berdoa dengan kalimat verbal, dengan ucapan yang dapat didengar, dengan kalimat-kalimat, Hana kemudian masih terus berdoa di tempat yang sama, di tempat dia berdiri. Dia tetap berdoa. Kalau tadi kedengaran ucapan-ucapannya, sekarang dia cuman bibirnya saja yang bergerak. Dan dituliskan dia berdoa dalam hati. Dia berdoa dalam hati. Disangka mabuk, saudaraku. Imam Eli yang melihat hal tersebut mengira Hana sedang mabuk. Dan Imam Eli menegurnya. Dan ternyata, saudaraku, hambatan seperti yang dialami Hana itu sering terjadi pada kita juga. Ya, betul enggak? Sering terjadi. Ya. Dan terjadi itu bukan orang jauh, orang di sekitar kita, orang dekat-dekat kita, misalnya dari keluarga, rekan kerja, bahkan rekan sepelayanan, bisa jadi penghambat kita berdoa. Ya, udahlah nggak usah doa-doa. Udah doa juga belum ada hasilnya. Ada yang pernah mendapat omongan seperti itu? Mudah-mudahan tidak ada. Gitu ya. Mudah-mudahan tidak ada. Saya pernah dengar, udahlah nggak usah Tuhan-Tuhanan lah. Gitu. Yang ngomong siapa itu? Kira-kira orang jauh? Tidak. Biasanya yang begitu orang dekat. Kalau orang jauh biasanya ya berdoa saja ya. Kira-kira gitu ya. Tapi kalau udah berdoa terus-terus belum dapat, ngapain lah? Udahlah nggak usah doa-doa. Itu orang dekat. Ini terjadi, itu dialami oleh Hana. Siapa yang menjadi penghambat? Justru imam. Saudaraku, dalam perjanjian baru ada satu contoh. Matius 15 ayat 21, saudaraku. Ada seorang perempuan Kanaan, anaknya sakit, dia datang pada Tuhan, dia teriak, dia nangis, karena Tuhan Yesus jalan, ada banyak orang. Nah, ibu ini datang dari satu sisi, dia teriak, Tuhan tolong. Ya, dia minta Tuhan itu menolong. Lalu saudaraku, apa yang terjadi? Coba ayat 23. Tetapi Yesus sama sekali, coba saudaraku, siapa yang jadi penghambat ini saudaraku? Siapa? Dijawab? Enggak dijawab. Tuhan Yesus dengar enggak? Dengar. Gitu. Tapi Tuhan Yesus enggak jawab. Itu udah jadi penghambat. Itu udah jadi membuat hati terluka bagi si ibu ini. Ada lagi saudaraku. Muridnya bilang begini, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Muridnya bilang, usir pengganggu itu. Padahal ibu ini membutuhkan pertolongan. Dia berteriak-teriak, dia berdoa. Ya. Dia mohon kesembuhan untuk anaknya. Saudaraku, walaupun kemudian Tuhan Yesus menolong, tapi prosesnya tidak mudah. Ya, Tuhan bilang, kemudian tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparnya kepada anjing. Ini Tuhan Yesus menganjing-anjingkan, saudaraku ya. Nah, pahamnya begini saudaraku. Saudara jangan melabel Tuhan Yesus kasar banget ya. Jangan ke sana dulu. Karena orang Yahudi itu menganggap orang Kanaan, Moab, Filistin, bukan menganggap, biasa menyebutnya dengan anjing itu. Ya. Biasa menyebutnya dengan anjing itu. Ada satu suku yang sekarang ada di Indonesia, dia kalau menyebut orang yang bukan sesukunya itu setan kecil. Ada seperti itu. Nah, orang Yahudi menganggap orang-orang yang bukan Yahudi itu anjing.
Tuhan Yesus menggunakan ungkapan ini karena perempuan ini adalah orang Kanaan. Jadi jangan pencontoh itu. Kita bukan orang Yahudi ya. Jangan karena kita Kristen seorang Yahudi berhak ngomong. Jangan. Karena dia juga akan mengkafir-kafirkan saya. Jangan saudaraku. Ya, ini satu contoh karena keadaan waktu itu. Tetapi saudaraku, kita lihat wanita ini tahu diri, ya, tahu diri dan dia tetap berseru kepada Tuhan. Dia terobos hambatan itu, sama seperti Hana. Dia terus terobos hambatan, walaupun dengan hati pedih. Dia terus terobos hambatan sampai mendapatkan apa yang dia inginkan. Yang keempat terakhir, doa yang dikabulkan dan janji yang ditepati atau nasar yang dibayar. Ya. 1 Samuel 1 ayat 20. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Ya. Jadi saudaraku, doa dari Hana yang bertahun-tahun, ya, yang lama, dengan air mata, dengan hati pedih, dikabulkan Tuhan. Ya. Jangan berhenti berdoa. Tuhan tahu waktu yang tepat. Kalau Tuhan mau memberi, dia memberi pada waktu yang tepat. Bukan berarti kita terus pesimis, terserah Tuhan saja, dikasih syukur nggak dikasih syukur. Jangan. Kalau kita punya keinginan, mintalah. Sampai kita tahu bahwa Tuhan tidak memberi, baru kita berhenti. Jadi tidak semua doa itu dikabulkan, betul? Bisa jadi doa itu tidak dikabulkan. Tapi kapan kita berhenti berdoa? Sampai kita tahu memang Tuhan tidak mengabulkan. Ya. Dari mana kita tahu? Ini hati kita yang paling ngerti. Gitu. Jadi jangan berhenti, udahlah Tuhan gak kasih ini. Jangan, saudaraku, jangan. Ya kita berhenti waktu kita tahu memang Tuhan tidak mengabulkan. Kalau kita masih punya keyakinan dan Tuhan belum kasih tahu kita, ya doa. Sama seperti Hana. Dari tahun ke tahun. Gitu ya. Kalau di gereja kita dari hari Rabu ke hari, doanya dari hari Rabu ke hari Rabu. Itu doa kita, kebaktian doa kita ya. Yang harus digarisbawahi, doa Hana dikabulkan bukan karena ia janji, bukan karena ia nasar. Ingat itu saudaraku. Jadi doa Hana dikabulkan bukan karena dia janji. Tuhan gak bisa disuap saudaraku. Tuhan gak bisa disogok dengan janji. Ya jadilah anak Tuhan yang sebenarnya. Kalau janji ya ditepati. Tapi jangan asal janji, ya pikir baik-baik, ya jangan keburu mulut kita mengucapkan waktu mau melaksanakannya sayang. Jadi jangan sampai mulut kita terlalu gampang mengucapkan janji. Karena Tuhan mengabulkan doa bukan karena janjimu. Tuhan mengabulkan doa bukan karena Dia mau sesuatu dari kita, bukan. Tuhan mengabulkan doa Hana karena melihat bahwa Hana sungguh-sungguh berdoa. Karena Hana kenapa saudaraku? Sungguh-sungguh berdoa. Berdoa dengan tekun dari tahun ke tahun, doa dengan penuh penyerahan diri. Tapi ingat, ketika doa dikabulkan jangan seperti penerjun payung tadi, saudaraku. Udah sampai di bawah selamat sambil lipat, dia ingat dia janji di atas sana. Ya. Tuhan, jangankan lembu, kambing pun saya nggak punya. Jadi terima kasih Tuhan, Engkau sudah selamatkan saya.
Kalau saya yang jadi Tuhan, saya jewer naik lagi ke atas. Terus dilepas gitu aja ya. Saudaraku, kalau memang kemudian doa kita dikabulkan, saudaraku, apa yang kita telah janjikan atau nazar harus ditepati. Jangan ditunda atau jangan diingkari, apapun alasannya. Si penerjun payung ini bisa bilang gini, Tuhan tadi kan saya ketakutan di sana, nggak tahu mau ngomong apa. Bisa? Bisa. Sekarang saya sadar, saya sapi nggak punya, kambing nggak punya, ayam pun nggak punya, gitu ya. Jadi terima kasih Tuhan. Saudaraku, Hana kemudian menepati janji dan melaksanakan nazar, yaitu menyerahkan Samuel ke rumah Tuhan karena dikatakan, kalau Tuhan ingat saya, ingat penderitaan saya, dan memberi saya seorang anak laki-laki, maka saya akan menyerahkan anak itu kepada Tuhan seumur hidupnya. Dan anak itu dibawa ke rumah Tuhan. Dan kemudian menjadi seorang imam yang terkenal, yaitu Imam Samuel. Dan dia dari kecil, Alkitab menulis dari lepas susu, dia tinggal di rumah Tuhan. Dan sampai kemudian jadi imam. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Hana menjadi contoh bagaimana seorang berdoa dengan tekun. Ya, silakan. Hana menjadi contoh bagaimana seorang dengan sabar menunggu waktu sampai waktunya Tuhan tiba. Jangan berhenti, apalagi menyerah atau patah semangat karena ada hambatan. Hambatan boleh saja datang dari mana saja. Tetapi marilah teruslah berdoa, curahkan isi hatimu pada Tuhan. Yakinlah pertolongan Tuhan tidak pernah datang terlambat bagi orang yang tekun berdoa. Amin. Haleluya. Di saat beban berat, di saat ku berbeban berat, ku ingat ku punya Kau Tuhan. Hanya Kau yang paling peduli keadaan yang ku alami. Di saat ku hilang harapan, ku berlari padamu Tuhan. Hanya Kau yang paling mengerti jalan keluarku yang pasti. Seperti tangan-Mu berkuasa mengubahkan padang gurun menjadi taman Tuhan. Ku percaya Kau sanggup pulihkan kehidupanku seindah rancangan-Mu yang sempurna. kita sama-sama berdiri. Masing-masing kita punya pergumulan. Bahkan beberapa saudara mengalami yang seperti dialami Hana, perjuangan dan kesedihan. Tapi mari pagi ini kita ceritakan semua pada Yesus. Kita obrolkan dengan Yesus. Kita curahkan isi hati kita kepada Tuhan Yesus. Apakah doa kita dikabulkan atau doa kita tidak dikabulkan? Itu bukan bagian saya, bukan bagian kita. Itu adalah anugerah Tuhan untuk kita. Yes. Haleluya, haleluya. Di saat ku berbeban berat, kita nyanyikan pujian ini lagi. Di
sungguh diberkati oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Pagi ini Tuhan sudah melawat kami, sudah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengingatkan kepada kami. Seperti Ibu Hana yang berdoa dengan tekun dan sungguh-sungguh, sehingga Tuhan menjawab doa Ibu Hana. Terima kasih Tuhan, kami yakin percaya Tuhan, firman-Mu yang berkuasa itu akan mengubahkan kehidupan kami. Amen. Yes. Ketika kami berhadapan di Haleluya. padang gurun, Engkau sanggup mengubahkan kami menjadi taman Tuhan yang indah. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang luar biasa bagi kami pagi ini. Kami bersyukur Tuhan. Mari Tuhan Yesus menerangkan setiap firman yang ditaburkan pagi ini menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani hidup kami di hari-hari mendatang. Agar kami tetap sungguh-sungguh dan berharap dan tekun dalam doa dan mengandalkan kami kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, berkati kesehatannya, berkati pelayanannya, Kau pakai lebih heran lagi untuk menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah yang diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Biar kami mau terus tekun berdoa sampai Tuhan memberitahu kami hal yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat Bapak Harsono. Hari ini kondisinya sudah semakin baik dan diperbolehkan pulang. Kami bersyukur karena Tuhan telah menolong menjamah Pak Harsono sehingga penyakit yang diderita yaitu demam berdarah bisa disembuhkan oleh pertolongan dan kuasa dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pimpin kami pulang dengan selamat sertai dan lindungi. Kami berdoa buat anak-anak-Mu yang memberikan persembahan untuk kas gereja, persembahan untuk kas Natal. Tuhan Yesus memberkati dan menolong semuanya sehingga anak-anak-Mu yang telah memberi dengan cinta kepada Tuhan semakin diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa juga buat keluarga, buat anak-anak-Mu yang mengembalikan apa yang Tuhan miliki, yaitu 1/10 dari berkat yang Tuhan berikan kepada anak-anak-Mu. Mereka yang telah mengembalikan itu kepada Tuhan. Bukakan pintu langit, berkati pundi-pundi mereka, berkati dompet mereka, berkati rekening mereka, tambahkan ya Tuhan. Sehingga Tuhan dipermuliakan, berkati mereka yang memberikan persepuluhan secara langsung maupun melalui transfer. Biar berkat-Mu melimpah sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji bagi Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus, serta kita semua sekarang sampai selamanya. Ini doa kami ya Tuhan yang kami alaskan di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.